One Piece Chapter 1097. Judul, Genie. 8 tahun setelah insiden God Valley, 30 tahun lalu. Di Kerajaan Sorbet Biru Selatan, Kuma kini berusia 17 tahun dan telah menjadi seorang pendeta. Dia menyembuhkan para lansia miskin di negara tersebut dengan menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka menggunakan kekuatan miliknya. Orang-orang menyebutnya, tangan ajaib. Kita juga melihat Genie, kini berusia 21 tahun, menjadi remaja putri yang baik. Dia sangat cantik dan seksi. Dia menegur orang tua yang berkemah di dalam gereja. Tampaknya dia sangat populer di kalangan laki-laki. Warga mengatakan bahwa raja baru kerajaan Sorbet, Raja Bekori adalah raja yang tidak berperasaan dan pelit. Ia bahkan membuat orang sakit membayar upeti. Raja mendengarkan percakapan mereka melalui penyadapan telepon dan wajahnya memerah. Kuma mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu selama itu hanya penyakit ringan atau sakit. Semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma, ukuran rasa sakit yang sama yang dia hilangkan dari Luffy di Thriller Bark, dipadatkan menjadi gelembung kaki dan dia melakukan apa yang Zoro lakukan. Dia menanggung semua rasa sakitnya sendiri. Genie menangis dan mengatakan bahwa Kuma melakukan ini setiap minggu dan orang-orang tidak mengetahuinya. Kuma mengatakan mau bagaimana lagi karena seseorang harus menanggung semua rasa sakit dan penderitaan yang telah dihilangkan atau itu tidak akan hilang. Jika dia membiarkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, maka semua itu akan kembali kepada siapapun dia menghilangkannya. Tapi Kuma bilang dia senang karena semua orang yang dia bantu bahagia. 25 tahun yang lalu, Kuma kini berusia 22 tahun. Genie meminta Kuma untuk menikahinya tapi Kuma menolak. Genie sangat marah dan masih menekannya. Kuma ingin mereka bahagia tapi dia mengingat masa lalu orang tuanya yang tragis dan tidak ingin hal serupa terjadi pada Genie. Kuma mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Genie tentang berita tentang Dragon dan Freedom Army. Dia mengatakan bahwa Dragon itu keren dan harus menjadi pahlawan. Kuma bilang dia ingin pergi ke laut suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang. Begitulah cara dia ingin menjalani hidupnya. Dua anak dari chapter terakhir yang menindas Kuma, yang bertopi bernama Giu Giu, membawa ikan ke rumah mereka. Rupanya keduanya naksir Genie. 22 tahun yang lalu, sebuah insiden besar terjadi. Kuma kini berusia 25 tahun. Dia menyuruh pasukan raja untuk melepaskan orang-orang yang mereka culik. Para penculik memberitahu Kuma bahwa hukum telah berubah. Dinyatakan bahwa orang selatan bisa dimanfaatkan sesuka mereka. Kuma marah karena dia tahu mereka akan menjadikan mereka budak dan menyerang mereka dengan Ursus Shock. Raja menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara akan menjadi kerajaan Sorbet, yang sebenarnya, bagian selatan adalah tempat tinggal para orang tua yang tidak mampu membayar upeti. Raja menyebutnya sebagai halangan. Gereja Kuma juga berada di bagian selatan. Raja yakin dengan melakukan hal ini, kerajaan Sorbet akan makmur. Kami melihat Kuma, Genie dan 3 orang lainnya, termasuk 2 anak dari chapter terakhir di sel penjara. Kuma sekarang memakai topi khasnya. Tiba-tiba, Freedom Army datang dan menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan raja. Dragon dan Ivankov muncul. Iva berkata, "Hei Kuma, kalau kamu masih orang yang sama seperti dulu, ayo pergi dan ubah dunia." Freedom Army, yang datang bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi Ohara, dipimpin oleh 2 pilar, Dragon dan Ivankov. Dengan tambahan Kuma, mereka berubah menjadi tentara revolusioner yang bergema di seluruh dunia. Genie juga bergabung dengan tentara revolusioner. Dragon mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana. Dia ingin membantu faksi pemberontak suatu negara yang ingin menggulingkan rajanya. Dia juga ingin melatih anggota baru dalam penanganan senjata yang benar dan mengajari mereka cara bertarung. Dragon mengatakan dia adalah seorang marinir. Dia bilang dia tidak menemukan keadilan di sana. Kuma mengatakan bahwa dia akan mengikuti Dragon. Dragon mengatakan dia tidak akan membuatnya menyesali keputusan itu. Kuma kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi gerejanya. 8 tahun lagi telah berlalu, 14 tahun yang lalu di kerajaan tertentu. Kami melihat Genie. Dia sekarang adalah komandan Army Timur. Dia sangat senang karena mereka akan bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya. Markas Besar Tentara Revolusioner, Baltigo. Seseorang melaporkan kepada Dragon bahwa Genie diculik. Yang lapor bilang ada musuh tak terduga.
Catatan akhir, berita yang meresahkan.